Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kita boleh bersyukur kembali oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini, menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di minggu yang pertama bulan kelima. Masih menikmati berkat Tuhan, masih menikmati perlindungan Tuhan buat kita. Sebab itu kita mau bersyukur. Biarlah hidup kita terus ada dalam kasih Tuhan. Biar hidup kita tetap berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi kami. Kenapa kami akan balas segala kebaikan Tuhan bagi kami? Selain kami datang dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, dan ini adalah hidup kami yang mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu. Layakan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Layakan kami Tuhan untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, untuk kami menikmati kuasa hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Basuh kami terus dengan kuasa darah, sehingga ibadah kami saat ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang penuh dengan kuasa, karena kami memuji menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau ambil alih pelayanan pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan menikmati berkat-berkat dalam ibadah ini. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja mengganggu ibadah kami pada saat ini, mengganggu setiap hidup kami, sarana prasarana yang kami pakai. Dengan satu hati kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang kami izinkan bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani dalam kebenaran firman-Mu, melayani dalam praise and worship, singer, pemain musik, petugas perjamuan kudus, semua diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang berdoa untuk umat-umat Tuhan yang dalam perjalanan. Letak terus mereka dengan kuasa-Mu. Mereka boleh tiba di tempat ini. Kami sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa, oleh darah-Mu, Kau boleh tebus hidup kami. Dengan nyawa-Mu Kau bayar bentukan hidup dosa kami. Terima kasih Yesus. Sebab itu mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih.
Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau katakan Yesus. Haleluya. Berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah pujaan kami, Tuhan. Haleluya. Mari berseru padamu, memanggil namamu Yesus. Haleluya. Jadi kami anak-anak-Mu Tuhan yang Kau telah tebus. Jadi kami anak-Mu, Kau bayar dengan nyawa-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Anugerah-Mu besar. Ajaib Tuhan. Tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami hanya terus berkata terima kasih, Engkau baik. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Yesus. Mari coba Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Panggil nama Yesus. Panggil nama Dia yang sudah menyelamatkan kita. Yesus, Yesus, Engkaulah. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
Impianku hanya padamu, Yesus, Yesus. Lagi katakan, impianku hanya padamu. Yesus, Yesus, haleluya. Bukan suara-suara lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengertian Tuhan yang Tuhan. Seumur hidup kami hanya tetap kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini lebih lagi kami mau bersorak meninggikan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih dahulu untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Oleh darahnya domba Allah, haleluya, amin. Oleh kuasa darah Tuhan, haleluya. Sebab kita dikatakan bersama-sama, sedang tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang kita tidak pada tanding para pembah sekarang sedang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasanya yang kita tidak pada tanding para pembah. Katakan bersama-sama, oleh darah Anda, oleh darah Tuhan, saksikan karena hidup kita sudah bebas, amin. Bebas dari dosa. Sebab kita bersama-sama, haleluya. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah Tuhan. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Oleh darah Tuhan.
teguhkan terus kami dengan firman, karena firman itu akan menerangi setiap jalan hidup kami. Firman itu akan terus membentengi setiap hidup kami, supaya kami terus berjalan kepada jalur-Mu, kepada jalur kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan Kau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu, itulah yang menjadi jawaban dalam setiap doa dan pergumulan kami. Berdoa bersama-sama untuk hamba-Mu yang bersudah khusus untuk melayani kami dengan firman. Pengurapan yang dari Tuhan mengurapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Dan kami percaya Dia akan menyampaikan sesuai dengan apa mau Tuhan. Dan kami terberkati, dikuatkan, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kelepasan, yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa firman. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu buat hamba-Mu. Kami percaya kami semua diurapi oleh Tuhan, sehingga firman yang datang dia masuk tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami mau terima firman-Mu. Kami siap terima firman-Mu, memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita ada penyerahan anak terlebih dahulu ya. Sementara menunggu, nanti kita akan dilayani sebentar dalam firman Tuhan. Ada Gembala Sidang, teman saya dari Bali, mereka pengembalaan di Bali, Bapak Pendeta Michael Rapar dan Ibu, ya, ibunya nanti dibilang saja namanya. Oh ya, ini sudah, ya. Dan ini bagian dari salah satu sakramen di GPDI, ya, baik perjamuan kudus dan penyerahan anak, perkatan nikah. Ini bagian-bagian dari sakramen kami. Oke, saudara, di hadapan saudara ada keluarga daripada Marcel dan Melissa. Ya, mereka sudah dikaruniai anak pada tanggal 25 Maret 2022, anak laki-laki, ya, bernama Melvin Matthew Marelli ya. Ya, jadi hari ini mereka telah bawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, saya langsung saja, saudara, saya baca dulu firman, baru saya akan jelaskan dasar penyerahan anak bagi kita. Lukas pasal 2, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri mendengarkan firman-Nya. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ini Yesus ya, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Nah, kalau kita melihat Yesus ini, Yesus kan punya dua natur ya, natur Allah dan natur manusia. Nah, natur manusianya dia sebagai umat Tuhan di dalam agama Yahudi, saudara. Jadi sebelum ada agama Kristen, jadi Yesus juga kan dari agama Yahudi tadinya ya. Nah, mereka itu anak-anak, saudara, 8 hari wajib disunat, diserahkan di bait Allah. Tapi kalau kita, saudara, kita ini tidak perlu disunat, begitu. Tidak perlu disunat. Tapi kalau orang tuanya, oh anak saya mau disunat waktu bayi sebagai laki-laki karena dia laki-laki, itu tidak apa-apa. Sunat untuk kesehatan. Tapi kalau sunat dalam bentuk perintah di dalam agama atau perintah dalam Alkitab, tidak lagi. Ya. Nah, apa maknanya penyerahan anak, saudara, bagi kita? Karena begini, kalau orang Yahudi itu, mereka wajib disunat karena itu menandakan, saudara, bahwa anak mereka ini juga itu beriman yang sama, ya, memiliki iman yang sama, ya, kepada Tuhan, jadi terhadap orang tuanya. Nah, kalau kita sekarang ini, saudara, untuk selamatkan orang harus mengaku dengan mulutnya. Tapi anak bayi itu tidak bisa mengaku dengan mulutnya.
Nah, oleh sebab itu inilah salah satu bagian makna penyerahan anak. Sebetulnya orang tua ini secara sakramen ini, saudara, mereka membawa anak mereka bahwa ini kami mau menyerahkan anak kami, bahwa anak kami ini pun punya iman yang sama seperti kami orang tua, yaitu mengaku Yesus itu Tuhan Juru Selamatnya. Saya paham ya? Jadi inti dari penyerahan anak ini adalah bahwa orang tua membawa anak ini, yaitu Melvin, Matthew, Marley ini juga punya iman yang sama seperti mereka, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi sebetulnya masih di kandungan mereka tentu sudah mengajarkan, tetapi secara sakramen memproklamirkan itu dibawa di rumah Tuhan. Sama dengan Yesus juga begitu ya. Yesus 8 hari, karena itu tuntutan agama mereka. Agama Yahudi itu 8 hari wajib dibawa. Nah, kalau kita, saya bilang tidak 8 hari. Pokoknya kalau sudah rasa sehat, bawa saja. Bawa, diserahkan sebagai bentuk pengakuan anak ini, bahwa anak ini punya iman yang sama seperti orang tuanya, seperti jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa panggilan hari-harinya apa dia nanti? Melvin, bahwa Melvin ini punya iman yang sama seperti saudara dan saya. Amin. Yesus itu Tuhan. Jadi Melvin ini, hari inilah dia memproklamirkan kepada jemaat Tuhan bahwa Melvin melalui orang tuanya punya iman yang sama seperti kita. Dia punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Oke. Itu saja saudara sebagai landasan firman Tuhan dalam penyerahan anak ini, bahwa penyerahan anak ini adalah bukti Melvin ini dibawa orang tua bahwa dia punya iman yang sama seperti kita, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, orang tidak bisa masuk surga. Hanya beriman kepada Tuhan Yesus, baru orang bisa masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan menyerahkan bersama jemaat Tuhan. Mari boleh bangkit berdiri. Ya. Jemaat Tuhan juga boleh bangkit berdiri. Naik ke sini aja. Hadap ke jemaat. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan hamba-hambamu, di hadapan jemaat Tuhan, di mana keluarga Marcel dan Melissa datang membawa anak yang Engkau percayakan ada dalam rumah tangga mereka, untuk diserahkan kepadamu sebagai bentuk pengakuan iman anak mereka Melvin ini, bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ya Tuhan, sekarang hamba mau menyerahkan Melvin, Matthew, Marley ke dalam tanganmu. Hamba serahkan dia ke dalam nama Bapa, anak laki-laki, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Imanmu kepada Tuhan Yesus dimeteraikan dalam Roh Kudus, dan berkat Tuhan turun kepadamu Melvin, berkat rohani, berkat jasmani, dan engkau menjadi generasi Kristus yang luar biasa. Hikmat, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna turun berkuasa berdaulat dalam hidupmu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pengurapan demi pengurapan mengurapi engkau Melvin. Terima kasih, berkati kedua orang tuanya Tuhan, Marcel dan Melissa. Taruh hikmat-Mu bagi mereka, untuk mereka tanamkan kepada anak mereka. Pemeliharaan segala kebutuhan keperluan anak ini, percayalah kami, Tuhan sudah mengadakannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur telah menyerahkan Melvin, Matthew, Marley ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari tepuk tangan, beri selamat dulu. Terima kasih. Silakan kembali lagi, dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Allah. Ya, sekali lagi saya lanjutkan tadi, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Rapar, saudara, dan beliau adalah pengembalaan di Bali, dan ketemu saya di Jakarta kemarin, kita ketemu. Saya pikir, saya tanya, kamu balik kapan? Oh, minggu ini saya ada. Saya langsung minta, udah saya bilang, pokoknya kamu melayani sini aja. Saya yang minta, saudara, saya minta dia.
Kalau di Jakarta saya minta, tapi kalau dari Bali saya tidak mau minta. Karena kalau dari Bali saya mesti biaya tiketnya, tiket pulang pergi mahal kan, saudara. Jadi kebetulan dia di sini, saya langsung datang, saya tidak perlu biaya tiketmu. Nah, gitu. Sudah ada di sini. Kan saya begitu. Kita kan wajib kalau undang orang luar kota, saya bilang biaya tiketnya, biaya hotelnya. Kalau berani undang, mesti berani bayar, kan gitu. Nah, kebetulan dia tidak pernah kan dia di Bali, saya telepon kamu datang, enggak. Pas dia di sini, saya kamu lah ya, lumayan. Jadi ini kebetulan ini teman saya, saudara. Jadi saya kalau ngobrol sama dia, suami istrinya teman saya. Jadi seangkatan saya di sekolah kita. Jadi selama berteman lah. Kalau saya lihat teman saya posting-posting itu kan saya jalan sama dia ke Singapura. Jadi mereka yang terakhirin saya ke Singapura. Ya oke, Tuhan berkati, itu hanya candaan tapi serius ya. Sekarang kita akan masuk pada serius. Dengarkan firman Tuhan, dia akan dilayani oleh hambanya. Tapi saya belum perkenalkan istrinya, nanti Bapak Gembala yang perkenalkan ya. Bapak Gembala di Bali, bukan di sini, yang di Bali. Oke. Dan berkati, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya persilakan Bapak Pendeta Michael. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya senang sekali bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Untuk kesekian kali saya diberi kesempatan untuk berdiri di mimbar yang diberkati Tuhan ini. Kita boleh belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Saya tersentuh sekali dengan pujian penyembahan tadi sebelum kita dengar firman. Kalimat terakhir berkata, hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Ini pujian lama, saudara. Tapi waktu dinyanyikan saya merasakan bahwa pujian ini sangat memberkati, mewakili isi hati saya pribadi, saudara. Meskipun saya sebagai hamba Tuhan, tapi ada selalu kerinduan dan rasa haus untuk selalu dipenuhkan dengan firman. Karena kita menyadari bahwa firman Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu? Menghadapi, menjalani hidup yang kita nggak bisa bilang mudah, dan kita juga nggak bisa bilang terlalu berat. Tapi dengan berbagai dinamika hidup yang kita jalani, kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban, dan menjadi janji kepastian Allah dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang sudah mempercayakan untuk saya masih bisa melayani bahkan di tempat ini untuk berbagi firman bagi saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan juga untuk saya bisa melayani. Saya, kalau masih saudara ingat, nama saya Michael, nama besar Rabar karena saya asli dari Manado. Dan saya datang dengan istri saya yang saya cintai, Marga Nainggolan, saudara ya. Jadi kami keluarga Batman, Batak Manado, saudara. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami dipercaya melayani salah satu sidang Jumat di Denpasar, Bali, khususnya di daerah Tukat di Ayer, bagian dari Renon, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang sekiranya mungkin ada urusan pekerjaan atau liburan, ada di Bali, kalaupun kami ada di Bali, hubungi kami akan jadi tour guide-nya. Minimal kalau jalan saya nggak akan mungkin salah bawa saudara ya. Tapi untuk yang lain kita kerjasama. Tuhan memberkati kami keluarga dengan 6 orang anak, saudara. Dan kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan puji Tuhan ada di Jakarta ini karena memang kami masih bolak-balik. Ada urusan pekerjaan juga dengan istri saya di Bekasi dan pelayanan di Bali. Jadi masih bolak-balik
entah bagaimana ke depan, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi kepada kita pada siang hari ini. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita akan lihat firman Tuhan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita lihat bersama saudara ayat yang ke-18. Mari, jika tidak keberatan, kita bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan dengan suara yang nyaring pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada pagi hari ini adalah the power of mengucap syukur. Kekuatan atau kuasa di dalam ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, hal ini sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita terapkan dalam hidup kita. Tetapi juga mungkin ini adalah suatu hal yang terkadang kita lupakan dan kita tidak aplikasikan dalam hidup kita. Karena kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan secara logika kita, secara pikiran kita. Kita merasa bahwa kalau kita mengucap syukur di saat kita sedang mengalami tekanan atau keadaan yang sulit, sesuatu yang sepertinya nggak baik. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bahwa ternyata begini, mengucap syukur kita akan temukan bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada amin. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang melayani Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan selalu melakukan yang terbaik buat kita. Saudara diberkati Tuhan, ayat ini mengajar kita 3 hal, yaitu apa? Mengucap syukurlah. Yang kedua, dalam segala hal. Dan yang ketiga, bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ada banyak orang kenapa tidak mau mengucap syukur. Saya catat bahwa ternyata orang yang tidak mengucap syukur, yang pertama adalah karena memang tidak mau mengucap syukur. Ya, dia berpikir bahwa mengucap syukur adalah sesuatu yang buang-buang waktu saja, atau suatu hal yang percuma, suatu hal yang tidak baik. Tetapi saudara, yang kedua, kenapa orang tidak mengucap syukur? Karena mereka tidak tahu bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kalau mereka tahu, mereka yakini bahwa ada kekuatan, ada kuasa dalam ucapan syukur, sekali lagi saudara, kita sepakat, nggak usah disuruh, orang akan melakukan. Dan saya berharap di pagi hari ini ketika kita tahu firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang hobi mengucap syukur. Ada haleluya. Kita akan menjadi orang yang sangat ringan, sangat mudah untuk bersyukur. Nah, hal yang ketiga kenapa orang tidak mau mengucap syukur? Karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia berpikir bahwa mungkin Tuhan hanya melakukan ketika dia melakukan yang baik, itu alasan yang tepat untuk mengucap syukur. Dan seolah ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan, satu kesulitan, sepertinya belum ada jawaban, ya tahan dulu untuk mengucap syukur. Padahal Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada haleluya. Dalam segala hal. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah menerima anugerah yang dari Tuhan. Adalah tanggung jawab kita
Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Dan bukti daripada kita menyenangkan, mengasihi Tuhan adalah kita mau selalu mengucap syukur. Waktu Yesus keluar dari air, saudara, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah apa, saudara? Aku berkenan. Kenapa? Karena sebelum itu, saudara, dia datang berjumpa dengan Yohanes untuk minta dibaptis. Yohanes bilang, aduh, saya nggak layak. Masa saya mau baptis Yesus? Yang notabene dia kenal siapa Yesus, saudara. Tapi Yesus punya kalimat apa? Biarlah hal itu terjadi. Untuk apa? Menggenapi seluruh kehendak Allah. Alkitab ayat yang lain berkata, saudara, setiap orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang suka melakukan kehendak Allah. Dan bagian daripada melakukan kehendak Allah adalah mengucap syukur. Ada amin? Hal yang mudah, hal yang ringan, saudara, enggak susah. Tapi berapa banyak kita, saudara, tidak melakukan. Bukan enggak mampu, tapi enggak mau. Padahal itu adalah kehendak daripada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa, saudara? Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Berapa banyak kita yang ada di tempat ini, saudara, pagi tadi kita sudah bersyukur. Terima kasih Tuhan, masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan, masih bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, masih jumpa pasangan kita. Ada istri kita, ada suami, ada anak-anak. Bersyukur. Haleluya. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita, bukan juga karena kebetulan semuanya boleh terjadi, tapi semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa menikmati, masih bisa hidup, masih bisa melakukan apa saja, kita harus syukuri, karena semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lebih jauh lagi, kenapa kita harus bersyukur? Tentunya kita pengen supaya menemukan alasan yang membuat kita yakin, membuat kita terus terdorong, termotivasi untuk kita melakukan hal ini, yaitu mengucap syukur. Yang pertama, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Roma 8 ayat 28 mengajar kita tentang satu hal. Coba kita baca Roma 8 ayat 28, saudara. Firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang, jadi dulu belum tahu, tapi sekarang udah tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita mendatangkan kebaikan, maka kita kembali kepada firman tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada amin? Karena ternyata Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Allah yang selalu aktif, Allah yang selalu bekerja, berkarya untuk apa? Melimpahkan segala kebaikannya bagi kita. Tuhan gak pernah tahan-tahan, Tuhan gak pernah mengukur-ngukur segala kebaikan yang istimewa untuk memberikan bagi kita. Kenapa, saudara? Ingat, karena kita adalah orang-orang tebusan darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah diraih dari jurang kebinasan oleh darah Yesus yang mahal. Maka dia terus akan melakukan yang terbaik buat kita, saudara. Dan kita harus syukuri akan hal ini. Ada amin? Yusuf waktu dia dibuang, saudara,
Kita tahu bahwa dia adalah seorang pemuda yang taat, yang baik, dengan dengaran semua orang tua. Dia terus melakukan apa yang jujur. Tapi oleh karena sesuatu hal, saudara, dia dibuang, dimasukkan ke sumur yang gelap sekian waktu. Tapi yang luar biasa, saudara, nggak ada pengeluhan keluar dari mulut seorang Yusuf. Padahal sebelumnya dia sudah mendapatkan mimpi visi bahwa dia akan menjadi orang yang terhormat. Setelah itu, saudara, dia diambil dan dia dijadikan budak, ya, di rumah Potifar. Tapi di situ juga dia difitnah dan dia masukkan ke dalam penjara. Di penjara pun dia menolong orang lain, saudara, tapi akhirnya dia dilupakan. Saudara, perhatikan perjalanan hidup daripada seorang Yusuf berat. Ya, kenapa, saudara? Karena dia tidak melakukan yang salah, dia mendapatkan hukuman. Dan hukuman yang diterima oleh Yusuf tidak ada kepastian sampai kapan akhirnya. Kalau sekarang ada kena hukuman, saudara, ya, pidana atau apapun yang saudara dihukum 10 tahun, 15 tahun, itu jelas waktunya. Tapi waktu itu Yusuf nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian waktu, saudara. Dan itu sangat membingungkan, menggelisahkan orang-orang yang ketika di penjara. Tetapi seorang Yusuf, dia hidup dalam ketenangan. Dia hidup belajar untuk apa? Selalu mengucap syukur. Karena dia tahu Allah yang dia sembah selalu merancangkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan bukti kebenaran firman Tuhan, saudara, yang kita tahu bahwa akhirnya Yusuf dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tadinya dibuang, yang tadinya, saudara, difitnah, yang tadinya menerima sesuatu yang tidak seperti yang dia harapkan, tapi Tuhan angkat dia menjadi orang yang terhormat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit, yang berat, yang membebani diri kita, logika kita, saudara, perasaan kita seperti cepat sekali untuk apa? Ngeluh. Untuk apa, saudara? Untuk kita curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan. Tapi ternyata, saudara, begini, ketika kita melakukan hal itu, kita semakin jauh daripada bagaimana Tuhan sedang melakukan apa yang terbaik. Oleh sebab itu, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Belajarlah mengucap syukur. Kenapa? Karena yang kita sembah, Allah di dalam nama Yesus, adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama dengan saya, untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin? Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah satu tanggung jawab kita, kewajiban kita ketika kita menerima sesuatu yang dari Tuhan. Kalau kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, wajib kita bersyukur. Kita ulang tahun mengucap syukur. Kita menikah mengucap syukur. Kita dapat pekerjaan, bersyukur. Kita mendapatkan, saudara, mungkin undian, bersyukur. Mendapatkan sesuatu yang kita terima, harus mengucap syukur. Ada amin? Jangan sampai, saudara, kita seperti Blacky. Ya, Blacky, saudara, dikasih apapun dia langsung melahap. Ya wajar, karena dia anjing, saudara. Tapi setiap kita orang yang sadar dalam hidup dalam pemeliharaan Tuhan, wajiblah kita ketika menerima sesuatu dari Tuhan harus mengucap syukur. Dapat usaha baru, mengucap syukur. Amin. Memulai satu pekerjaan, ucapkan syukur. Maka, saudara, tidak salah ketika misalnya kita dapat kendaraan, dapat rumah baru, ya didoakan, saudara. Itu bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan, bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Ada amin? Karena kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Dan ternyata begini, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat contoh, saudara, dalam firman Tuhan Lukas 17 ayat 18.
Firman Tuhan bilang begini, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Cerita ini tentang 10 orang kusta yang ketika mau berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang begini, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Tanpa penumpangan tangan, tanpa sentuhan dari Yesus, tapi ketika mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus, di tengah jalan firman Tuhan berkata, mereka menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir. Tetapi saudara, persoalannya begini, yang 9 orang kusta yang sudah sembuh terus jalan entah kemana. Alkitab tidak mencatat. Tetapi yang menjadi perhatian kita, ada seorang kusta yang sudah sembuh, dia kembali tersungkur di bawah kaki Yesus, menyembah, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terus bahasa Yesus, tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Dia mempertanyakan yang 9 orang. Hari ini kalaupun seorang itu datang kepada kamu, tidakkah kamu datang memuliakan aku? Kalau kita tahu hidup kita karena Tuhan, kalau kita tahu kita sehat karena Tuhan, mari muliakan Tuhan. Ada amin. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa bukan karena kuat gagah kita, bukan karena sekadar usaha kita. Kita tahu semua datang dari Tuhan. Mari bawa hidup kita, senangkan Tuhan, layani Tuhan, muliakanlah Tuhan. Ada amin. Itu bentuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang selalu bersyukur selalu mendapatkan kasih sayang Tuhan. Orang yang mendapatkan kasih sayang Tuhan selalu tahu bersyukur. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Kalau yang kedua, mengucap syukur karena kita sudah menerima. Tapi yang ketiga, mari kita mengucap syukur untuk hal yang belum kita terima. Apa bisa? Itu firman. Kita bersyukur, kita mengucap syukur untuk apa yang belum ada di tangan kita. Namun kita percaya itu sudah dilepaskan dari tangan Tuhan untuk diberikan bagi kita. Ada haleluya. Saya selalu bilang begini kepada jemaat, jangan bangga dengan apa yang sudah kamu pernah terima, tapi banggalah kepada Tuhan dengan apa yang belum kamu terima. Namun percaya Tuhan sudah menyediakan. Ada haleluya. Kita belum tahu anak-anak kita masih kecil, 10 tahun, 15 tahun. Tapi marilah kita mulai memperkatakan, saudara, mengucap syukur untuk pasangan hidupnya, untuk pekerjaannya, untuk masa depannya, di mana dia akan menjadi orang yang berhasil, orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada haleluya. Kita cuma kadang-kala berdoa untuk hari ini, tidak salah. Tapi mulailah belajar, tingkatkan level kita, saudara, untuk berdoa masa depan kita, masa depan keluarga kita. Karena ternyata itu bagian dari mengucap syukur. Haleluya. Coba kita lihat ayat firman Tuhan, Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, yang sudah dapat baca dengan saya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Coba perhatikan, apa saja, kurang lebih sama dengan begini, segala hal, segala sesuatu. Ada persamaan, saudara? Ada ya? Apa saja, segala hal, segala sesuatu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saudara? Percayalah kamu. Sama-sama baca ini kata penting, saudara. Telah. Wow, saudara ya. Kata telah artinya sudah, tapi belum di tangan. Apalagi kita bilang kamu telah menerimanya. Ada haleluya.
Mulai berkatakan ucapan syukurmu untuk pasanganmu. Terima kasih Tuhan buat suami yang ganteng, buat suami yang baik. Meskipun kadang-kala saudara agak sensi, tapi bilang aja yang sabar. Amin. Amin. Doakan saudara, syukuri untuk istri. Terima kasih Tuhan buat istri yang lembut hatinya, yang kalau bicara menyejukkan hati. Padahal saudara faktanya istrinya rada-rada cerewet. Gak apa-apa dong kita berdoa gitu. Amin. Ada amin bapak-bapak. Gak usah takut kalau pasangannya ada di sini. Haleluya. Kita memperkatakan ucapan syukur yang adalah bagian doa dan harapan kita. Berdoa untuk pernikahan saudara. Terima kasih Tuhan buat pernikahan yang banyak tahunnya. Jangan sampai berdoa, kapan Tuhan ambil? Ya, enggak. Tapi kita mulai berdoa saudara. Terima kasih buat pernikahan yang diberkati. Terima kasih kami akan melihat anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Belum kelihatan, tapi percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Amin. Terima kasih buat usaha yang Tuhan akan terus berkati, berkali-kali lipat, bermultiplikasi. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan baik, sudah melakukan yang terbaik. Karena kita bilang apa saudara? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah apa saudara? Terima. Maka ketika kita mempercayai apa yang belum kita terima, namun kita sudah terima, apa yang belum kelihatan namun kita sudah percaya terima, Alkitab bilang begini, maka hal itu akan diberikan. Ternyata Tuhan mau lihat saudara, kalau kita punya gaya hidup begini, mengucap syukur, mengimani sesuatu yang belum kelihatan, yang belum nampak, tapi kita seolah-olah sudah menerimanya, itu terus menarik hati Tuhan. Ada amin saudara? Itu terus menarik hati Tuhan untuk apa? Mau cepat memberikan itu bagi kita. Kita percaya begini, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ada amin? Kita selalu menyanyikan lirik-lirik lagu yang membahasakan bahwa Bapa kita Bapa yang sempurna, Bapa kita Bapa yang peduli, Bapa kita Bapa yang kaya. Iya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa, Bapa di atas segala Bapa. Dan janjinya, firman-Nya saudara, menyejukkan hati kita. Kenapa? Coba kita lihat firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah, kembali lagi kata telah saudara kita baca. Dalam Kristus telah mengaruniakan, sama-sama baca dengan saya, kepada kita segala berkat rohani. Ada amin. Perhatikan saudara, terpujilah Allah dan Bapa. Bapa saudara dalam arti lain saudara adalah sumber. Jadi kalau kita meyakini Bapa kita adalah sumber segala sesuatu, saudara, dia katakan sudah mengaruniakan segala berkat rohani bagi kita. Mari kita bersyukur bahwa kita akan menjadi orang-orang yang menerima dan mengalaminya. Ada amin? Ada amin? Karena Bapa kita nggak pilih kasih. Dia akan selalu melakukan itu bagi anak-anaknya yang apa? Mengasihi dia, yang percaya kepada dia. Segala berkat rohani. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 bilang begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya yang di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sama-sama baca dengan saya kalimat terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu, sama-sama baca kuat, telah. Kata telah muncul lagi saudara.
Kata telah artinya apa saudara? Sudah. Jadi seharusnya kalau kita berdoa ketika kita sakit atau orang yang kita doakan sakit, kita berdoa gimana? Tuhan, sembuhkanmu. Tuhan bilang begini, nggak ngerti ya? Nggak baca firman ya? Nggak dengar firman ya? Alkitab bilang apa? Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Jadi harusnya doa kita adalah apa? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh firman-Mu, aku percaya sakitku sudah disembuhkan. Ada amin? Ada haleluya? Kita bersyukur dengan segala sesuatu hal yang belum kelihatan, yang belum ada di tangan kita. Namun kita percaya Tuhan sudah memberikan. Tuhan sudah melakukan. Dan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib perfect, sempurna, dan selesai. Ada satu kalimat yang Yesus sampaikan di atas kayu salib, sudah selesai. Paham maksudnya saudara? Termasuk janjinya kesembuhan bagi kita, selesai. Amin. Kita hanya apa saudara? Percaya nerima, percaya ngalami, gak usah minta. Kita yakini bahwa itu sudah terjadi. Ada haleluya. Saya tambah satu ayat lagi saudara. Yohanes 14 ayat 27. Dia bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hari-hari ini kita butuh damai sejahtera. Betul? Supaya apa? Kita tenang. Ada persoalan, tenang. Oh, jangan seperti ada persoalan gelisah saudara. Jangankan ada persoalan gelisah masih wajar, enggak ada persoalan pun gelisah. Kita butuh damai sejahtera. Dan Alkitab bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Ada amin. Ada amin. Artinya begini saudara, kalau kita ini mesin komputer, itu sudah diinstal. Udah ada aplikasinya di sini saudara, aplikasi damai sejahtera, aplikasi sukacita, aplikasi kemenangan, sudah ada. Tinggal kita klik, muncul dia saudara. Ada amin? Ketika kita percaya bahwa semuanya sudah diberikan, sudah disediakan bagi kita. Ketika kita butuh kesembuhan, kita klik, udah sembuh. Ketika kita membutuhkan damai sejahtera, klik, udah ada. Tinggal apa saudara? Kita meyakini. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang belum kelihatan menjadi nyata? Apa yang ada di dalam roh menjadi nyata di dalam alam nyata kita? Kita butuh yang namanya iman. Dan apa itu iman saudara? Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman adalah sama dengan perkataan. Artinya begini, kalau bicara iman bukan cuma di perasaan, karena iman tidak muncul dari perasaan. Iman bukan bicara tentang apa yang keluar dari logika, karena iman bukan bersumber, bukan produk logika. Iman Alkitab bilang produk firman. Ada haleluya. Ketika kita mulai memperkatakan iman kita, berarti kita sedang meyakini kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita memperkatakan iman, itulah bagian kita mengucap syukur. Ada haleluya. Pertanyaannya begini, saya sudah memperkatakan, saya sudah beriman, tapi belum nyata. Kita tertolong dengan ayat ini saudara. Kita buka dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat 2 sampai 6, kemudian kita loncat Daniel 10 ayat 12-13. Saya baca dengan cepat. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh
Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar yang di sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan kakinya seperti kilau tembaga yang gila, dan suara ucapannya seperti gaduh dan orang baik. Saya cerita begini, dan dia menghadapi pergumulan, dan karena pergumulan itu dia melakukan puasa, saudara. 3 minggu dia berkabung, dia tidak makan makanan yang enak, dia tahan, saudara. Untuk apa? Demi pergumulannya. Tapi waktu dia bergumul, saudara, dia nggak diam. Dia mulai memperkatakan apa yang menjadi doa, apa yang menjadi keyakinannya dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-12 bilang begini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, doamu sejak apa, saudara? Sejak apa? Hari pertama. Jadi waktu 21 hari 3 minggu Daniel berkabung berdoa. Mulai dari hari pertama dia mulai memperkatakan doanya, keyakinan imannya kepada Tuhan. Saudara, sampai pada tanggal hari ke-21 dia melakukan yang sama kontinu. Mungkin Daniel berpikir bahwa karena hari ke-21 baru dia didengarkan. Kadang-kadang logika kita begitu kan? Karena kesekian waktu kita berdoa baru didengarkan. Perhatikan, saudara, Alkitab berkata sejak kita mulai memperkatakan iman kita, sejak saat itu Tuhan sudah dengar dan perhatikan kita. Ada amin? Ada amin? Jangan kita akhirnya menjadi orang yang putus asa. Kok nggak ditolong-tolong Tuhan? Udah hari ke-3, udah hari ke-5, kok nggak ada perubahan-perubahan? Kita mulai berpikir apa yang kita lakukan sia-sia. Tuhan bilang bahwa tidak ada yang sia-sia apapun yang kita lakukan dengan Tuhan. Amin. Sejak dari hari pertama perkataan Daniel sudah didengar. Coba lihat kalimat berikutnya. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh apa, saudara? Oleh perkataan. Mari, saudara, kalau kita tahu bahwa mengucap syukur adalah hal yang penting, hal yang dikehendaki Tuhan, itu bagian daripada gaya hidup yang dikehendaki Tuhan sebagai anak Tuhan. Mari kita mulai lakukan. Dan kita, mari saudara, biasakan dengan apa? Lakukan dengan iman, dengan perkataan kita. Maka kita lihat, saudara, Tuhan akan melakukan yang dahsyat bagi kita. Saudara, kenapa, pertanyaan begini, kenapa banyak orang kurang menerima jawaban Tuhan? Bukan karena Tuhan yang salah, atau bukan karena kita yang salah. Ayat 13 bilang begini, pemimpin-pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Di alam roh, saudara, ada roh yang lain yang selalu untuk menghalangi setiap doa kita. Dia nggak bisa diam juga. Dia punya kerja apa, saudara? Menghalangi, mengacaukan, mau coba membatalkan, mau coba mengganggu kita, memprovokasi kita, sampai akhirnya apa, saudara? Kita curiga dengan Tuhan, kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Tapi percaya begini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah menyerah. Dia selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asalkan kita tetap apa, saudara? Konsisten. Amin. Tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal melakukan yang terbaik. Ayat terakhir, saudara, yang Tuhan mau bagi kita, Ibrani 10 ayat 23. Sama-sama kita baca Ibrani 10 ayat 23, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya, sama-sama bilang, setia. Ada amin? Tetap berpegang teguh pada pengakuan. Setiap hari
ungkapkan ucapan syukur. Setiap hari nyatakan iman kita, perkatakan iman kita dengan penuh keyakinan, dan percaya Allah yang kita andalkan, yang kita harapkan, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang setia, pasti melakukan semua yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nanti saya minta Ibu Ratu berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini bukan kuat dan gagah dan hebat kami masih boleh ada menikmati kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang sudah kami lewati, tapi kalau kami ada sampai hari ini, kami ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh menikmati baik-Mu Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu patutlah kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Semua adalah karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian, syukur, hormat kami hanya kepada Engkau Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, ada di antara kami mengalami sakit penyakit. Kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena di balik ucapan syukur kami Tuhan, kami percaya ada kesembuhan terjadi atas hidup kami. Ketika mungkin saat ini ada di antara kami menghadapi keputusasaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur kepada Engkau, maka di situ ada pengharapan yang pasti yang Tuhan akan berikan bagi kami. Ketika mungkin di saat ini Tuhan, ada di antara kami yang menghadapi kesulitan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kami, untuk kami memperoleh kepastian, untuk kami memperoleh pertolongan Tuhan atas setiap hidup kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan, yang hari-hari ini kami mengalami sakit hati. Kami berdoa Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau yang akan membalut setiap hati-hati kami yang terluka. Kami mungkin ada di antara kami Tuhan, yang saat ini mungkin kami hampir menyerah dengan keadaan hidup, dengan pergumulan hidup. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena di balik ucapan syukur kami percaya kami akan memperoleh kemenangan di atas hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kekuatan mengucap syukur itu luar biasa atas hidup kami. Dengan kekuatan mengucap syukur dapat mengalahkan tembok-tembok kemustahilan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Engkau Allah yang setia atas hidup kami Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Telinga Tuhan tidak pernah kurang tuli untuk mendengar setiap cerita doa kami
kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu atas hidup kami Tuhan. Apa yang mustahil bagi kami, itu yang Engkau akan kerjakan bagi kami. Engkau punya banyak cara untuk menolong setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menopang kami, firman-Mu yang memberi kami kemenangan demi kemenangan atas hidup kami. Dan kami meyakini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah terus menyertai kehidupannya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dan ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus. Pada yang bertugas maju ke depan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ini kami bersama anak-anak-Mu ya Tuhan datang kepada-Mu, akan masuk dalam perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan kami bahwa penebusan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu terus berlaku bagi kami selama-lamanya. Sebab itu ya Tuhan, setiap kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami terus ada pada posisi sebagai anak-Mu, sebagai orang yang merdeka dalam Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana. Mari saudara buka, pegang roti saudara dengan tangan kanan, baik saudara di tempat ini di lantai bawah dan juga yang mengikuti ibadah online. Pegang roti dengan tangan kanan saudara. Sekali lagi, hal utama kita melakukan perjamuan kudus adalah untuk membawa kita mengingat, sekali lagi mengingat akan penebusan Tuhan Yesus buat kita. Di atas kayu salib kita sudah ditebus segala dosa kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini bagian juga kita mengucap syukur Tuhan sudah menebus kita semua. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Semua mengucap syukur kepada Tuhan atas penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus sudah tebus kita 2000 tahun yang lalu. Kita benar-benar sudah bebas dari segala tuntutan dosa. Kita benar-benar sudah merdeka oleh karena penebusan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat penebusan-Mu 2000 tahun lalu bagi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu saat ini, kami hidup dalam jalan keselamatan Tuhan. Kami hidup dalam kepastian untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapa. Setiap kami bahkan yang sudah makan, minum tubuh dan darah-Mu, Tuhan, mengingat akan karya penebusan di kayu salib, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami semua di tempat ini yang mengikuti ibadah online sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya, dengan perjamuan kudus. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Michael yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terima kasih juga Ibu, Tuhan memberkati, dan Tuhan pakai terus dalam pelayanan pengempalaan yang ada di Bali. Tuhan berkati keluarga, jemaat, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan seluruh kita yang sudah melayani saat ini, kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan bagi jemaat yang masih melakukan transfer untuk persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128145872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pemulihan ruko dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 0007261639, kode bank 501 atas nama Aditya Subiran. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama yang Cemadorek Balas Sidang. Bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat memberi informasi kepada Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254267370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata untuk mulai hari Senin 3 hari, dan sesuai dengan selesai perjamuan ada doa puasa 3 hari Senin sampai dengan Rabu. Dan jenis-jenis puasa jemaat sudah tahu, silakan pilih mau ambil jenis puasa yang mana ya. Yang pasti selama 3 hari sampai hari Rabu. Ibadah WSP online melalui Zoom setiap hari Jumat pada minggu kedua dan 4 di jam 7:30 malam.
Doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Ibadah remaja YMB sementara dilakukan di rumah masing-masing, ya. Kembali pada ibadah minggu yang akan datang minggu depan. Ibadah minggu 1 jam 7 di gereja, ibadah 2 jam 9 di gereja, ibadah anak jam 11 di gereja dan live. Dan jam 5 masih ibadah online, ya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Sudah tidak ada. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita langsung berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan anugerah yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Doa kami, Kau berikan terus kami anugerah demi anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga hari-hari akan datang terus kami dapat beribadah bersama-sama dengan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Engkau melawat memberkati kami. Kami berdoa saat ini, Engkau berkati keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Michael ya Tuhan, bersama Ibu yang sudah datang melayani kami. Engkau balas berkat bagi mereka dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan terus memberkati. Terima kasih sepanjang minggu ini kami jemaat-Mu ya Tuhan akan beraktivitas kembali ya Tuhan. Apapun aktivitas kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan ada jemaat yang sedang berlibur, semua kami dalam pengurapan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dalam keberkatan-Mu. Terima kasih, demikian doa kami. Tuhan berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, TNI, Polri, juga DPR, MPR, para tim medis, semua mereka yang sedang bekerja dalam negara ini, dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati mereka, taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan pulang sebentar ya Tuhan dalam perjalanan kami. Mohon berkati kami Tuhan, tiba di rumah kami dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini. Dan Tuhan sebentar ibadah sekolah minggu Engkau mendahului semuanya. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Kami mau terima berkat ya ibadah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Saudara di tempat ini sudah mengikuti ibadah online, angkat tangan saudara. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan